Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusi Indonesia yang saya rangkum dari CBN. Sebelum kita masuk ke video, di sini saya ingin bertanya, pernah nggak kamu bayangin kalau misalnya negara tidak punya aturan, apa yang akan terjadi? Ya, kalau tidak ada aturan, pasti masyarakat akan bertindak semaunya dan bisa terjadi kekacauan. Nah, di video ini aku akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi dengan cara yang sederhana supaya kamu mudah memahami. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pengertian negara. Setelah kita paham tentang nilai dan norma konstitusi, sekarang kita akan masuk ke dasarnya dulu, yaitu negara. Negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Negara punya kekuasaan yang sah untuk membuat aturan agar kehidupan berjalan tertib dan aman. Contohnya, negara membuat aturan lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Bayangkan kalau tidak ada negara, semua orang bebas berkendara tanpa aturan. Pasti akan terjadi banyak kecelakaan dan kekacauan. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu unsur negara. Unsur negara ada 3. Yang pertama wilayah. Wilayah adalah tempat di mana negara itu berdiri. Bisa berupa daratan, lautan, dan juga udara. Tanpa wilayah yang jelas, negara tidak punya batas dan tidak bisa diakui. Yang kedua ada rakyat. Rakyat adalah orang-orang yang tinggal dan menjadi bagian dari negara tersebut. Rakyat inilah yang diatur oleh negara sekaligus yang menjalankan kehidupan sehari-hari seperti kita sendiri. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang mengatur dan menjalankan negara seperti presiden, menteri, dan lembaga negara lainnya. Jadi ketiga unsur ini sangat berkaitan. Kalau salah satu tidak ada, maka negara tidak bisa berjalan dengan baik. Baik, materi selanjutnya yaitu teori terbentuknya negara. Negara itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses yang sangat panjang. Jadi banyak para ahli punya beberapa teori untuk menjelaskan bagaimana negara bisa terbentuk. Ketuhanan, perjanjian, kekuasaan modern. Jadi teori yang keempat ini membantu kita memahami bahwa negara itu berbentuk karena berbagai faktor. Dan yang kelima kita masuk ke tujuan negara. Jadi setiap negara itu pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Jadi secara umum tujuannya itu menciptakan kesejahteraan, menjaga keamanan, dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Negara tidak hanya sekedar mengatur, tetapi juga harus memastikan rakyatnya hidup layak, aman, dan mendapatkan perlakuan yang adil. Kalau kita lihat di Indonesia, tujuan negara sudah tertulis tentang dalam pembukaan UUD 1945, diantaranya adalah Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral dan dasar pijakan utama kebijakan luar negeri bangsa Indonesia. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang konstitusi. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan ya teman-teman, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, yang artinya semua aturan yang ada di bawahnya harus sesuai dengan konstitusi di Indonesia. Konstitusi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini berfungsi untuk mengatur bagaimana negara dijalankan, mulai dari pembagian kekuasaan, tugas lembaga negara, sampai hak dan kewajiban warga negara. Jadi, konstitusi itu seperti pedoman utama agar negara berjalan dengan tertib dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Fungsi konstitusi, setelah kita tahu apa itu konstitusi, sekarang kita bahas fungsinya itu apa sih gitu. Konstitusi itu memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Yang pertama, konstitusi itu berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Artinya pemerintah tidak boleh bertindak semaunya, harus sesuai aturan. Dan yang kedua, konstitusi melindungi hak-hak warga negara, seperti hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, dan kebebasan berpendapat. Dan yang ketiga itu, konstitusi mengatur sistem ketatanegaraan, seperti pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang keempat, konstitusi menjaga keseimbangan kekuasaan agar tidak ada satu pihak yang terlalu dominan.
Jadi konstitusi ini bukan hanya aturan ya teman-teman, tetapi juga alat untuk menjaga keadilan dalam negara. Kita lanjutkan ke tentang nilai konstitusi. Sekarang kita masuk ke nilai konstitusi yang dimana ini adalah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam membuat aturan negara di Indonesia. Jadi nilai konstitusi ini berasal dari Pancasila teman-teman, yang artinya semua aturan dan kebijakan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Setelah kita membahas nilai konstitusi, sekarang kita akan masuk ke norma konstitusi. Norma konstitusi adalah aturan yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 dan bersifat mengikat, yang dimana artinya semua orang wajib mematuhi aturan tersebut, baik rakyat maupun pemerintah. Norma ini merupakan bentuk nyata dan nilai-nilai konstitusi. Jadi nilai yang awalnya berupa prinsip kemudian diwujudkan menjadi aturan yang jelas. Norma konstitusi mengatur banyak hal yang sangat penting seperti hak dan kewajiban negara serta bagaimana sih sistem pemerintahan dijalankan. Jadi, pedoman dalam kehidupan bernegara agar tetap tertib dan adil. Baik, itu adalah ringkasan rangkuman dari buku utama. Sekarang kita di sini juga akan membahas tentang buku pembanding yang sudah saya cari yang berjudul tentang konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Di mana dalam bab 4 buku utama membahas tentang nilai dan norma konstitusi di Indonesia secara umum dan dasar. Sedangkan di dalam buku pembanding yang saya dapat ini, hampir semua bab mencakup pembahasan tentang nilai dan norma konstitusi di Indonesia. Tetapi dijelaskan dengan lebih luas dan mendalam. Jadi buku ini tidak hanya menjelaskan pengertian saja teman-teman, tetapi juga membahas bagaimana sih konstitusi dijalankan dalam kehidupan bernegara. Jadi di dalam buku pembanding ini dijelaskan bahwa nilai konstitusi itu merupakan dasar dalam membentuk aturan, sedangkan norma konstitusi adalah bentuk nyata dari nilai tersebut yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Jadi selain itu, buku ini juga membahas tentang konsep konstitusionalisme, yang dimana prinsip bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi dijelaskan juga bahwa dalam negara itu kekuasaan tidak boleh berjalan dengan bebas teman-teman, tapi harus diawasi dan diatur oleh konstitusi. Jadi buku pembanding yang saya dapat ini membantu kita memahami bahwa konstitusi tidak hanya sebagai aturan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam negara. Jadi kedua buku ini yang saya gunakan memiliki keterkaitan ya teman-teman, yang sangat kuat karena sama-sama membahas tentang konstitusi Indonesia, khususnya nilai dan norma konstitusi. Sekarang kita masuk ke bagian perbandingan kedua buku yang saya review. Jadi buku utama yaitu Pendidikan Kewarganegaraan, di mana memiliki kelebihan pada bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami. Materinya disusun secara runtut sehingga cocok untuk mahasiswa pemula yang baru belajar tentang negara dan konstitusi seperti saya. Namun kekurangannya itu adalah di dalam pembahasannya itu masih cenderung umum dan belum terlalu mendalam, terutama dalam analisis teori. Sedangkan buku pembanding yang saya cari itu tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, ini memiliki kelebihan pada pembahasannya yang lebih mendalam. Banyak teorinya dan analisisnya itu lebih kuat. Jadi buku ini cocok untuk yang pembaca yang ingin memahami konstitusi secara lebih akademis. Namun kekurangannya itu adalah bahasanya cukup berat dan mungkin sulit dipahami oleh pemula ya teman, seperti saya contohnya. Jadi kedua buku ini sebenarnya saling melengkapi satu sama lain. Kalau setiap orang menaati aturan, maka kehidupan akan berjalan dengan tertib dan damai. Tapi jika banyak yang melanggar, maka akan muncul ketidakadilan dan kekacauan. Jadi perubahan itu sebenarnya dimulai dari kita sendiri sebagai warga negara. Karena negara yang baik bukan hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kesadaran warganya dalam menaati aturan. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. I just had to let you know you're